Halo semua, selamat datang di The Podcast. Gimana nih kabar teman-teman semua hari ini? Semoga sehat selalu ya. Walaupun sekarang lagi musim hujan dan cuacanya tidak menentu, tapi kita harapkan semuanya sehat dan baik-baik saja. Sebelum memulai podcast kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sevia Dia Pratiwi selaku host yang akan memandu acara ini selama beberapa menit ke depan. Ya, teman-teman, pasti udah gak asing kan dengar kata leadership atau kepemimpinan. Nah, di benak kalian itu ketika mendengar kata leadership pasti seorang pemimpin atau bagaimana cara dia untuk membimbing karyawannya dalam suatu tujuan tertentu. Nah, daripada kita bingung, nggak tahu jawabannya apa, mari kita cari jawabannya kepada yang lebih handal atau yang lebih proper aja. Di sini kita menghadirkan narasumber hebat, seorang marketing dari Ruang Raspati yang pastinya punya banyak sekali segudang prestasi dan pengalaman menjadi seorang pemimpin. Mari kita sambut Kak Aurelia Lutfi. Yeay, halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik dan kedinginan ya, karena lagi hujan. Iya, dari pagi ya Kak ini Iya, suasananya gerimis rintik-rintik kayak gini. Kak, gimana sih pengalaman kakak menjadi seorang pemimpin itu gimana? Pengalaman jadi seorang pemimpin jelas sangat tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin ya. Dan dengan pasti setiap seseorang yang udah menjadi pemimpin, nggak terkecuali mereka pun juga pernah jadi di bawah dan pernah punya pemimpin juga gitu. Susah-susah gampang sih untuk jadi seorang pemimpin, karena kalau untuk aku sendiri pribadi, kalau pemimpin itu sebenarnya ada, jiwa pemimpin itu ada di dalam diri kita semua, itu jelas ada. Dari hal terkecil kayak bukan di perusahaan ya, kayak di dalam rumah suatu keluarga, itu tetap bakal ada seorang pemimpin yang dimana orang tua kalian atau kepala rumah tangga itu ayah kalian, atau kakak adik, kakak itu juga seorang pemimpin untuk adiknya gitu. Hal sesimpel itu gitu. Jadi nggak semua pemimpin atau kepemimpinan itu nggak semua harus di perusahaan gitu. Dimana aja tuh pasti ada di sebuah kelompok, organisasi, itu ada. Jadi kepemimpinan itu nggak melulu soal pekerjaan atau organisasi ya Kak, tapi mulai dari hal yang terkecil. Dan jadi seorang pemimpin itu nggak mudah, dan itu dimulai dari hal yang terkecil, dari yang bawah, menuju proses-proses, dan menjadi seorang pemimpin itu pasti memiliki proses tersendiri. Iya benar. Nah Kak, boleh diceritain nggak? Boleh saya bertanya? Definisi kepemimpinan menurut kakak ini seperti apa? Definisi kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu, kalau di suatu perusahaan atau di suatu organisasi, bukan gimana caranya kita menjadi apa ya istilahnya, sok bosi yang bisa nyuruh-nyuruh, kayak mandor gitu iya, ya? bawahan kita semena-mena, enggak. Malah gimana caranya kita bisa ikut membantu mereka, ngebimbing mereka, mengarahkan mereka, yang pada akhirnya ntar mereka juga bakal bisa nih jadi seperti kita juga gitu. Jadi tugas kita itu untuk ngebantu mereka, bukan yang semena-mena kamu suruh ini, kamu ini dong, tolong ini dong, ini ambil ini, kayak gitu, enggak. Ya baik, jadi menurut kakak ini seorang pemimpin itu yang bisa membantu dan menggiring teman-temannya atau memotivasi untuk menjadi ke hal yang lebih baik gitu ya Kak. Iya, jadi seorang pemimpin itu enggak seorang yang arogan gitu, yang harus gitu loh, nggak cuma menyuruh, tapi kita juga membina dan mengasih tahu kayak kita itu berjalan seiringan, kita bekerja bersama-sama, jadi nggak usah khawatir takut salah kayak gitu ya Kak maksudnya. Iya benar. Ya. Kak, aku mau nanya lagi nih, dalam kakak memimpin Ruang Raspati ini pastinya punya staf kan ya Kak? Nah, model kepemimpinan kakak ini seperti apa? Apakah kakak ini kayak mandor yang kayak tadi saya singgung, kayak
kamu kayak gini, atau kakaknya itu lebih ke mendengarkan ide-ide dari karyawan kakak? Untuk orang di ruang Raspati sendiri ya, aku kalau dibilang sebenarnya itu penilaian orang sih, tapi kalau caraku sendiri untuk istilahnya ngebantu membimbing mereka, aku orangnya santai. Bisa untuk kerja sama mereka, maksudnya aku selalu bilang ke mereka kayak aku bisa enak, bisa santai sama kalian. Kita tetap kalau di saat kita tempat kerja santai aja gitu. Kita juga temenan gitu. Aku bakal tegas ketika kalian melakukan kesalahan. Aku bakal selalu mengingatkan kalian untuk tidak melakukan kesalahan gitu. Jadi kalau aku bukan yang gimana ya, karena aku pengen tetap terjalin komunikasi sama mereka. Aku nggak mau ada jarak atau oh ini dia lebih atasku, ini aku jadinya takut gitu. Aku nggak mau itu gitu. Berarti kakak menjalin chemistry itu dengan cara kakak itu kalau misalnya sedang bekerja ya bekerja, kalau misalnya kita lagi santai kita bisa menjadi teman, bahkan sharing gitu ya kak. Jadi kayak nggak serta-merta itu kita memandang kalau dia itu atasan lalu kita sungkan gitu ya kak. Jadi ternyata seorang pemimpin itu juga bisa menjadi teman gitu. Dari kakak yang nerapin ya kak. Kak, aku mau nanya lagi nih. Kakak kan pasti dalam sebuah tim akan ada konflik. Iya. Pasti ada kan? Pasti. Nah, gimana sih cara kakak untuk menghadapi konflik itu? Kalau konflik di semua tempat pekerjaan ya, itu pasti selalu ada. Untuk nanganin konflik tergantung ketika memang hanya beberapa anak, mungkin salah satu anak sedang ada masalah atau mungkin kerjaannya tiba-tiba lagi kinerjanya lagi turun banget nih gitu. Ya aku harus fokus ke dia dulu gitu. Aku fokus ke dia dengan cara aku bakal cari waktu untuk kita ngobrol kayak ada masalah apa yang sampai pekerjaanmu terbengkalai gitu, kinerjamu turun gitu. Itu secara individu ya. Kalau misalnya salah satu anak lagi ada masalah atau apa. Kalau ada konflik yang besar kayak di istilahnya udah mengganggu operasional atau mengganggu partner kerja yang lain gitu, partner kerjanya dia gitu, itu bakal lebih ngobrolnya kita bareng-bareng gitu. Kita lebih ke diskusi bareng bersama, kita ngumpul lebih ke koreksi lagi, terus istilahnya kayak rapat lah gitu. Jadi aku pengen ke terbuka aja. Kalau kalian ada masalah di sini ya kita ngomong, atau yang tidak sesuai dengan kerja kalian merasa oh aku udah kerja kayak gini-gini, mungkin ngomongin salary dan sebagainya kok seperti tidak dihargain, ya udah ya kita ngobrol gitu. Lebih mementingkan komunikasi tetepan. Berarti tips dari kakak ini kayak kakak mengadakan evaluasi gitu ya kak, untuk mendengarkan apa sih keluh kesah mereka saat ini, dan kakak mendengarkan pada intinya itu ternyata masalah pada intinya itu ini. Jadi nggak terlalu gegabah gitu ya kak untuk mengambil keputusan dan menjalankan solusi gitu. Kakaknya ini lebih ke mencari dulu inti masalahnya dan mendengarkan dari dua belah pihak ya kak pastinya, dan lalu baru mencetuskan solusi, dan itulah solusi yang digunakan yang lebih efektifnya. Jadi nggak kemakan emosi ya kak. Iya. Lanjut kak, boleh dikasih tahu nggak nih cara dan trik kakak untuk membangun dan merintis ruang Raspati ini sampai detik ini? Membangun yang paling utama itu kita ngebangun dari dalamnya dulu. Kita matengin dalamnya dulu, yang dimana maksudnya adalah itu dia, kita harus menjalin komunikasi terhadap dalamnya dulu nih. Kita bangun dalamnya, kita cari orang-orang, kita istilahnya gimana ya, kita akrapin, kita rangkul mereka, kita jadikan mereka satu, kita munculin chemistry-nya masing-masing, baru bisa yang dimana kita menjalankan operasional gitu. Kita buka operasional secara normal gitu. Karena kalau misalnya kita cuma mikirin gimana nih cara
naikin tempat ini nih gimana nih, tapi kalau dalamnya pun rusak itu udah susah gitu. Berarti lebih ke memantapkan SDM-nya terlebih dahulu ya Kak untuk kinerjanya ya. Jadi di sini tuh kita mementingkan skill dan kemampuan dia berkomunikasi, bertim. Jadi nggak serta-merta itu tentang value yang kita tuh harus viral gitu ya Kak, tapi mengenai tim kerjanya yang solid dan bisa berkomunikasi dengan baik. Walaupun itu belum dengan customernya langsung ya Kak, tapi melalui intimate dulu. Gitu. Kak, boleh dikasih motivasi nggak nih buat anak muda zaman sekarang bisa menjadi seorang pemimpin yang lebih baik tentunya? Motivasi untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Sulit emang untuk menjadi pemimpin karena tanggung jawabnya sangat besar. Kalau dari aku, ketika kamu menjadi seorang pemimpin, jangan pernah kamu lupa dari mana kamu memulai. Karena kita untuk menuju ke atas tuh juga melalui proses. Dan yang sering terlupakan adalah kita juga ngelewatin banyak kesulitan gitu. Jadi jangan semena-mena ketika kamu sudah menjadi pemimpin, kamu bisa seenaknya gitu. Dan kamu melupakan kamu itu siapa di awal gitu. Kayak kacang lupa kulit gitu ya. Bener. Oke, baik, karena kita sudah di ujung acara nih. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Kak Aurel ya. Dari beliau kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, dengan kita mempelajari leadership, kita dapat meningkatkan kemampuan dan mengantisipasi dan membayangkan masa depan, mempertahankan fleksibilitas, berpikir secara strategis dengan melakukan perubahan yang akan menciptakan keunggulan yang kompetitif bagi diri kita di masa depan. Yang kedua, kita bisa tahu bagaimana seorang pemimpin yang strategis yang efektif juga membutuhkan visi, intuisi, ketekunan, dan keterampilan komunikasi yang mendorong semua orang yang terlibat untuk selalu berpikir kritis dan objektif. Yang kita harus ingat juga, kita sebagai seorang individu pasti pernah melakukan kesalahan dan semuanya melalui proses. Jadi jangan pernah lupakan sebuah proses dan tidak ada seorang pemimpin yang baik tanpa proses yang sangat sulit ya. Karena dirasa cukup sesi diskusi dengan Kak Aurel ini, maka pada kesempatan ini saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih kepada Kak Aurel yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik dan inspiratif. Dung palingkan terbang di pasar Cikini. Cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih telah mengikuti rangkaian acara di awal sampai akhir. Saya Sevia selaku host di acara ini pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Terima kasih Kak.